Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Terima kasih. Eh, Izinkan perkenalkan, nama saya Dian Putranto, nanti sebagai coach. Kemudian coachnya adalah Pak Iwan. Yang terakhir pengamatnya Bu Nur Khalifa. Jadi saya akan mencoba mempraktekkan coaching kasus 3. Kasusnya adalah rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Alur cerita, suatu hari ketika Pak Dian duduk santai di gazebo sekolah, Pak Iwan datang dengan raut muka yang suntuk. Kemudian Pak Iwan menyapa Pak Dian. Assalamualaikum Mbak Dian. Waalaikumsalam Pak Iwan. Wah, hari ini kok mukanya kok cemberut ya? Ada apa ya? Iya Pak Dian, lagi males suntuk saya ini. Saya mau ngobrol-ngobrol. Boleh ya Pak Dian? Oh, boleh aja Pak Iwan. Kalau saya ini lagi santai. Apa sih sebenarnya Pak Iwan? Kok ingin ngobrol dengan saya, tujuannya apa sekarang? Begini Pak Dian, saya agak kurang nyaman hari ini. Emangnya kenapa? Coba eh, ceritakan apa yang menjadi rasa kurang nyamannya jenengan. Tadi saya dipanggil kepala sekolah. Katanya beliau menerima laporan dari pengawas yang pernah melakukan supervisi ke kelas saya. Katanya pengawas merasa keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks. Oh, kok bisa ya? Emangnya Pak Iwan pakai sumber belajar apa? Saya menggunakan sumber lain. Saya pakai PPT, mencari langsung di Google, baik materi ataupun soal latihannya. Saya pikir itu lebih mudah dan simpel. Gitu ya. Oh iya, pada saat supervisi itu pengawasnya tahu nggak Pak Iwan itu bahwa PPT-nya itu sudah mengacu pada kurikulum? Eh, Nggak tahu juga ya Pak, tapi tahunya saya nggak bawa buku paket, itu yang kelihatannya. Oh, begitu. Oh iya ya. Lalu apa yang Pak Iwan lakukan pada saat itu ya? Saya sudah mencoba menjelaskan bahwa saya tidak memakai buku teks, tetapi tetap mengacu pada kurikulum Pak. Oh, lalu gimana tanggapan dari Pak pengawas itu? Kayaknya pengawas sepertinya tersinggung dan tetap tidak bisa menerima pendapat saya, Pak. Kira-kira apa ya yang membuat Pak pengawas itu tersinggung ya Pak Iwan ya? Nah, waktu itu pengawas tetap meminta saya memakai buku teks, Pak. Tetapi saya tetap tidak mau menurut saya selama ini saya mengacu kurikulum itu sudah beres kan nggak masalah kan, Pak? Oh gitu ya. Sebentar-bentar. Tapi kira-kira ya, menurut Pak Iwan dalam menyampaikan pendapatnya Pak Iwan tadi kepada pengawas itu
Sudah sopan apa belum ya pada saat ngomongnya itu? Iya, maaf. Memang saya waktu melakukan itu agak emosi. Jadi menyampaikan pendapatnya mungkin dianya yang tersinggung. Oh, oke oke. Sekarang saya paham, paham Pak Iwan. Paham, 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 paham. Nah, sekarang Pak Iwan, apa yang ingin Pak Iwan inginkan sekarang ini? Eh, saya mau minta maaf kayaknya, tapi bingung bagaimana caranya. Saya ingin supaya pengawas memaafkan saya, tapi beliau juga harus menerima bahwa kita pun boleh menggunakan sumber lain selain buku teks. Oh, begitu ya. Jadi Pak Iwan itu ingin minta maaf ya ke Iya pengawas. benar. Iya iya. Loh, kalau begitu, menurut Pak Iwan, siapa ya kira-kira yang bisa membantu Pak Iwan untuk menyampaikan ke pengawas ya? Eh, Mungkin Bapak Kepala Sekolah mungkin. Kenapa Pak Iwan pilih pilih Pak Kepala Sekolah? Otomatis karena beliau kan lebih dekat dengan pengawas dan tahu permasalahannya. Oh, gitu ya kira-kira. Memang betul sih kalau kepala sekolah itu memang lebih dekat dengan pengawas. Oh, Pak Iwan. Nah, kalau begitu kira-kira apa nanti yang akan Pak Iwan sampaikan ke Pak Kepala Sekolah? Hmm, saya akan menjelaskan kronologis kejadian pada saat supervisi pengawas. Saya mohon mungkin Bapak Kepala menyampaikan permohonan maaf saya kepada pengawas dan saya menyadari kekeliruan saya tentang pentingnya menggunakan buku tes. Mungkin begitu, Pak Dian. Oh, gitu ya. Terus rencana Pak Iwan apa selanjutnya kalau Pak Kepala Sekolah nanti sudah menyampaikan ke Pak Pengawas? Hmm, Rencana saya itu mungkin saya akan tunjukkan bahwa saya akan menjalankan harapan dari pengawas. Saya mengajar akan menggunakan buku paket dan mencari referensi lain baik dari internet maupun sumber lain. Dan saya mungkin akan menyempatkan bertemu dengan pengawas dan menyampaikan kesadaran saya akan pentingnya buku teks paket tersebut mungkin. Oh, ya ya ya. Bagus bagus, Pak. Eh, tapi selain itu kira-kira ada lagi tidak ya solusinya untuk menyelesaikan masalahnya Pak Iwan ini ya kira-kira? Kayaknya saya harus tetap menggunakan buku paket dan sumber belajar lainnya, Pak Dian, supaya Pak pengawas setuju dan anak-anak juga bisa enjoy dalam belajarnya. Oh iya ya Pak, itu bagus sekali berarti Pak. Berarti Pak Iwan itu sudah punya komitmen ya tadi untuk meminta maaf dan mengklarifikasi ya. Hmm, Saya setuju sekali dengan Pak Iwan. Oh iya, kira-kira kapan Pak Iwan akan menemui Pak Kepala Sekolah? Insya Allah habis pelajaran saya akan menghadap kepala sekolah, Pak. Oh gitu ya. Ya 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 ya. Itu saya sangat setuju sekali itu. Jadi semakin cepat itu akan semakin baik Pak Iwan. Jadi Ya. semoga ya masalahnya akan semakin cepat selesai. Oke Pak Iwan, semoga sukses. Nah, kabari kalau sudah menghadap Pak Kepala Sekolah ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak Dian. Oke, kalau gitu ayo mari kita ke kantin ngopi-ngopi dulu ya. Cocok, cocok. Masuk, masuk. Eh, begitu, monggo Ibu Pengawat silakan disampaikan hasil pengamatannya. Terima kasih waktunya Bapak. Baiklah, saya akan mengobservasi kegiatan yang tadi. Untuk tadi penampilan dari Coach Dian dengan Coach Pak Iwan telah menampilkan model Tirta. Yang pertama, Coach telah menyampaikan tujuan coaching, terbukti dengan menanyakan apa sebenarnya tujuan Pak Iwan ngobrol lah itu. Jadi yang pertama sudah dilakukan oleh coach. Yang kedua, coach juga telah mengidentifikasi masalah.
dengan coach menanyakan kepada coachi, kalau boleh tahu ceritakan apa masalahnya Pak Iwan. Nah, itu untuk rencana aksi nyata, coach juga telah memberikan pertanyaan kepada coachi dengan menanyakan kira-kira apa yang akan Pak Iwan sampaikan kepada kepala sekolah. Nah, itu sudah melakukan rencana aksi. Yang selanjutnya tanggung jawab. Yang dilakukan tadi sudah melakukan tanggung jawab dengan coach memberikan pertanyaan kepada coachi, yaitu kira-kira kapan Pak Iwan akan menemui kepala sekolah dan meminta bantuan. Nah, jadi hasil pengamatan saya semua langkah-langkah dalam model Tirta telah disampaikan dalam skenario tadi. Terima kasih, good job, keren. Terima kasih semuanya.